Seorang anggota TNI bernama Serka Adi mendadak menjadi bahan perbincangan di kalangan aparat setelah namanya dikaitkan dengan jaringan perjudian online. Tuduhan tersebut muncul setelah beredar laporan bahwa seorang bandar judi besar di kota itu memiliki backingan dari unsur militer. Meskipun tidak ada bukti kuat, beberapa oknum polisi mulai menyebarkan isu bahwa Adi adalah sosok yang dimaksud. Kabar ini cepat menyebar di kalangan internal kepolisian dan menciptakan stigma buruk terhadap dirinya. Awalnya, Serka Adi menganggap rumor tersebut sebagai lelucon belaka. Namun, ketika namanya mulai disebut dalam rapat internal kepolisian, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa rekan sejawatnya di TNI mulai menjauh dan menghindarinya, seolah-olah mereka percaya dengan tuduhan tersebut. Bahkan, atasannya sempat memanggilnya untuk meminta klarifikasi mengenai keterlibatannya dalam kasus itu. Hal ini membuatnya semakin curiga bahwa ada pihak yang sengaja ingin menjerumuskannya. Dalam waktu singkat, tekanan terhadap Serka Adi semakin meningkat. Ia mulai menerima panggilan misterius yang mengancam agar dirinya diam dan tidak mencoba mencari tahu lebih dalam. Ancaman tersebut justru membuatnya semakin yakin bahwa ada skenario jahat yang sedang dimainkan. Ia bertekad untuk membersihkan namanya dan mencari tahu siapa dalang di balik tuduhan ini. Namun, ia sadar bahwa langkahnya akan penuh risiko, terutama jika benar ada oknum kuat yang bermain di balik layar. Di sisi lain, beberapa anggota kepolisian mulai gencar melakukan penggerbekan terhadap sejumlah tempat yang diduga menjadi pusat perjudian online. Aksi ini semakin memperkeruh keadaan karena dalam setiap penggerbekan, nama Serka Adi selalu disebut sebagai pelindung dari bisnis haram tersebut. Hal ini semakin memperbesar tekanan terhadapnya, seolah-olah semua bukti diarahkan untuk menjebaknya. Keadaan ini membuatnya semakin terpojok dan harus segera mengambil langkah cepat. Dalam kebingungan dan kemarahan, Serka Adi akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sendiri siapa yang telah menyebarkan fitnah terhadap dirinya. Ia menyusun rencana untuk mencari tahu oknum polisi yang menjadi dalang di balik skenario ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya tersebut justru akan membawa dirinya ke dalam bahaya besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di balik tuduhan yang dialamatkan kepada Serka Adi, ada sekelompok oknum polisi yang dengan sengaja merancang skenario jebakan. Mereka adalah bagian dari jaringan yang selama ini memanfaatkan perjudian online sebagai ladang bisnis gelap. Untuk menghindari kecurigaan dari atasan mereka, kelompok ini mencari kambing hitam, dan kebetulan, Serka Adi menjadi target yang sempurna. Ia dikenal sebagai sosok tegas dan tidak mudah dibeli, sehingga menjadikannya ancaman bagi bisnis haram mereka. Rencana mereka dijalankan dengan sangat rapi. Beberapa orang bayaran disusupkan ke dalam lingkungan yang diduga terkait perjudian online. Mereka diarahkan untuk menyebarkan kabar bahwa bisnis tersebut mendapat perlindungan dari seorang anggota TNI. Tidak butuh waktu lama hingga isu itu sampai ke telinga petinggi kepolisian. Dengan adanya laporan ini, para oknum polisi nakal mulai bergerak untuk membangun skenario lebih lanjut, termasuk menyebarkan bukti palsu yang menguatkan tuduhan terhadap Serka Adi. Salah satu langkah mereka adalah merekayasa percakapan melalui pesan singkat yang seolah-olah menunjukkan adanya komunikasi antara Serka Adi dan bandar judi. Bukti ini kemudian sengaja bocor ke media internal aparat, membuat rumor semakin berkembang liar. Dalam waktu singkat, nama Serka Adi mulai dikenal sebagai backingan tanpa pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Semua terasa seperti sudah direncanakan dengan matang, tanpa celah untuk menyangkal. Namun, strategi mereka tidak berhenti di situ. Para oknum ini juga mengatur agar Serka Adi tertangkap dalam sebuah operasi penyergapan yang sebenarnya telah mereka skenariokan sebelumnya. Mereka berencana mengundang Serka Adi ke sebuah tempat yang telah dipasang kamera tersembunyi, lalu memancingnya agar terlihat seolah-olah sedang bertransaksi dengan seorang bandar judi. Jika rencana ini berhasil, maka tuduhan terhadapnya akan semakin kuat, dan ia tidak akan bisa membersihkan namanya lagi. Tanpa menyadari betapa seriusnya jebakan yang telah dipasang, Serka Adi tetap berusaha mencari tahu siapa yang ada di balik fitnah ini. Ia mulai menghubungi beberapa rekannya di kepolisian yang masih bisa dipercaya. Namun, semua usahanya terasa sia-sia. Banyak yang memilih diam atau bahkan menjauh, seolah takut terlibat. Dalam situasi yang semakin mencekam ini, Serka Adi hanya memiliki satu pilihan, menghadapi mereka secara langsung dan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Serka Adi tidak bisa tinggal diam setelah namanya terus disebut sebagai pelindung perjudian online. Ia merasa harga dirinya sebagai prajurit telah diinjak-injak oleh tuduhan yang tidak berdasar. Setiap hari, desas-desus itu semakin meluas, bahkan hingga ke lingkup atasannya di kesatuan. Beberapa rekan sesama anggota TNI pun mulai mempertanyakan integritasnya. Tekanan ini membuat emosinya semakin memuncak, tetapi ia tetap berusaha menahan diri agar tidak bertindak gegabah.
Malam itu, Serka Adi duduk termenung di barak sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia mencoba menghubungi seorang temannya yang bertugas di intelijen untuk mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarkan tuduhan itu. Namun, informasi yang ia terima justru semakin mengejutkan. Nama-nama yang terlibat dalam fitnah ini bukan hanya oknum polisi tingkat bawah, tetapi juga beberapa petinggi yang memiliki kepentingan besar dalam bisnis perjudian online. Fakta ini membuatnya semakin marah, tetapi juga semakin waspada. Dalam benaknya, hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Ia harus menemui langsung para oknum polisi yang telah memfitnahnya dan meminta pertanggungjawaban mereka. Ia tahu risikonya sangat besar, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan nama baiknya hancur begitu saja. Dengan penuh tekad, ia menyusun rencana untuk menyusup ke kantor polisi tempat oknum-oknum itu bertugas. Ia ingin menantang mereka secara langsung dan meminta bukti atas tuduhan yang telah disebarkan. Namun, sebelum berangkat, seorang rekan satu barak mencoba menahannya. "Adi, jangan gegabah. Mereka pasti sudah menyiapkan jebakan lain untukmu," ujar rekannya dengan nada khawatir. Tetapi, Serka Adi tidak mau lagi menjadi korban permainan mereka. "Kalau aku diam, mereka akan menang. Aku harus membuktikan kalau aku tidak bersalah," jawabnya dengan penuh keyakinan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaketnya dan segera menuju kantor polisi dengan langkah penuh kemarahan. Di tengah perjalanan, pikirannya terus dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Apakah ia akan ditangkap? Apakah ia akan dikeroyok? Atau justru ia bisa menemukan celah untuk mengungkap kebenaran? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti, Serka Adi tidak akan mundur. Ia siap menghadapi apapun yang menantinya di sana, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dengan tekad yang membara, Serka Adi melangkah menuju kantor polisi tempat oknum-oknum yang telah memfitnahnya bertugas. Ia tidak peduli dengan bahaya yang mengintai, yang ada dalam pikirannya hanyalah membersihkan namanya. Malam itu, jalanan tampak sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa tindakan ini bisa berujung buruk, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Ia harus menuntut keadilan, meskipun harus menghadapi risiko besar. Setibanya di depan kantor polisi, Serka Adi tidak langsung masuk. Ia mengamati keadaan sekitar, memastikan bahwa ia tidak langsung masuk ke dalam perangkap. Beberapa anggota polisi berjaga di pos keamanan, sementara yang lain tampak sibuk dengan aktivitas mereka. Dengan langkah tegas, ia berjalan menuju pintu utama, melewati beberapa personel yang mulai memperhatikannya dengan tatapan curiga. Ia tetap tenang, seolah-olah kedatangannya adalah hal yang wajar. Saat memasuki kantor, seorang petugas di meja depan menghentikannya. "Ada perlu apa, Serka?" tanya petugas itu dengan nada datar. Serka Adi menatapnya tajam dan menjawab, "Aku ingin bertemu dengan beberapa rekanmu yang telah menyebarkan fitnah tentangku." Suasana mendadak hening. Beberapa polisi di ruangan itu saling bertukar pandang, seolah sudah menduga bahwa situasi ini akan terjadi. Salah satu dari mereka buru-buru pergi ke dalam, mungkin untuk memberitahu seseorang tentang kedatangannya. Tidak lama kemudian, seorang perwira polisi muncul dengan senyum penuh arti. "Serka Adi, sudah lama kami menunggumu," katanya dengan nada yang terdengar meremehkan. Serka Adi tidak menggubri sikap itu dan langsung menegaskan, "Aku ingin melihat bukti atas tuduhan yang kalian lontarkan kepadaku. Jika tidak, aku akan memastikan bahwa semua ini akan sampai ke atasan kalian." Namun, bukannya menjawab, perwira itu justru tertawa kecil dan melirik ke arah beberapa anggotanya. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Beberapa polisi mulai bergerak mendekat, mengepung Serka Adi dengan tatapan penuh ancaman. Ia segera menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan. Ia tidak akan mendapat jawaban, yang ada justru bahaya yang lebih besar. Namun, ia tidak akan mundur. Dengan tubuh yang tetap tegap, ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Serka Adi berdiri tegap di tengah ruangan, dikelilingi oleh beberapa polisi yang jelas tidak berniat baik. Ia sadar bahwa kedatangannya telah diantisipasi, dan sekarang ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, ia tetap mempertahankan ekspresi tenang, menatap tajam ke arah perwira polisi yang berdiri di hadapannya. "Aku hanya ingin kebenaran. Jika kalian punya bukti, tunjukkan sekarang," ujarnya dengan nada dingin. Perwira polisi itu tersenyum sinis, lalu melipat tangannya di dada. "Kebenaran?" katanya sambil melangkah mendekat. "Kadang kebenaran itu dibuat, Serka. Dan di sini, kami yang menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak." Kata-kata itu membuat darah Serka Adi mendidih.
Ia sudah menduga ada permainan kotor di balik semua ini, tetapi mendengarnya secara langsung membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal keadilan. Salah satu polisi mendekat dan menepuk bahunya dengan kasar. "Lebih baik kau pulang sebelum semuanya menjadi lebih buruk," ucapnya dengan nada mengancam. Namun, Serka Adi tidak mundur. "Atau bagaimana? Kalian mau menahanku tanpa alasan?" tantangnya. Suasana semakin tegang, dan beberapa polisi lain mulai mengepungnya lebih rapat. Di sudut ruangan, beberapa di antaranya tampak mengunci pintu, memastikan bahwa tidak ada jalan keluar bagi Serka Adi. Merasa situasi semakin berbahaya, Serka Adi mulai mencari celah untuk keluar. Ia bukan orang yang mudah ditaklukkan, dan ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban permainan kotor ini. Matanya mengamati setiap sudut ruangan, mencari titik lemah yang bisa ia manfaatkan. Namun, sebelum ia bisa bergerak, salah satu polisi langsung menarik kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. "Jangan banyak omong, Serka. Kau sudah masuk ke tempat yang salah," bisik polisi itu dengan nada dingin. Serka Adi hanya tersenyum miring. "Atau justru kalian yang telah memulai permainan yang salah," katanya. Dalam sekejap, ia menggunakan teknik bela diri cepat untuk melepaskan diri dan mendorong lawannya ke belakang. Situasi langsung berubah menjadi kekacauan. Beberapa polisi berteriak dan mulai menyerangnya serentak. Ia tahu, ini bukan lagi soal membersihkan nama baik, ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Begitu Serka Adi melepaskan diri dari cengkeraman polisi yang menarik kerah bajunya, beberapa oknum lainnya langsung bereaksi. Mereka menyerang tanpa ragu, mencoba menjatuhkannya dengan pukulan dan tendangan. Namun, sebagai prajurit terlatih, Serka Adi mampu menghindari serangan pertama dengan sigap. Ia bergerak cepat, menangkis dan membalas dengan pukulan keras yang membuat salah satu polisi tersungkur ke lantai. Situasi seketika berubah menjadi perkelahian sengit di dalam kantor polisi. Beberapa anggota yang awalnya hanya mengamati kini ikut terlibat, mengepung Serka Adi dari segala arah. Sadar dirinya kalah jumlah, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia menggunakan strategi bertahan, bergerak gesit menghindari serangan sembari mencari celah untuk keluar. Namun, ruangan yang tertutup membuatnya sulit untuk meloloskan diri. Para polisi semakin beringas, menyerang dengan tongkat dan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Sebuah pukulan keras mendarat di punggungnya, membuatnya sedikit goyah. Namun, ia segera memutar tubuh dan melayangkan tendangan ke lawannya, membuat salah satu polisi terjungkal menabrak meja. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Setiap kali ia menjatuhkan satu orang, dua lainnya langsung menyerang. Napasnya mulai berat, tubuhnya mulai terasa lelah, tetapi tekadnya tetap tak tergoyahkan. Ia harus bertahan, bagaimanapun caranya. Tiba-tiba, sebuah pukulan telak mengenai sisi wajahnya, membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh para polisi lainnya untuk mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Tanpa ampun, mereka mengeroyoknya, menendang dan memukul tanpa henti. Serka Adi mencoba bangkit, tetapi tenaganya mulai terkuras. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan pandangannya mulai kabur. Namun, ia tetap tidak mengeluarkan satupun teriakan kesakitan. Di tengah situasi brutal itu, seorang perwira polisi berlutut di sampingnya dan berbisik, "Lihat, Serka. Tidak ada yang peduli apakah kau bersalah atau tidak. Yang penting adalah siapa yang mengendalikan cerita." Dengan napas tersengal, Serka Adi menatap tajam ke arah perwira itu. Ia tahu ini belum berakhir. Meskipun tubuhnya remuk, semangatnya tetap menyala. Ia hanya butuh satu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tubuh Serka Adi sudah tak berdaya setelah dihajar tanpa ampun oleh para oknum polisi. Wajahnya lebam, darah mengalir dari pelipisnya, dan napasnya tersengal. Meski demikian, matanya tetap menatap tajam ke arah perwira polisi yang kini berdiri di atasnya dengan penuh kemenangan. "Kau pikir ini akan menghentikanku?" gumamnya dengan suara parau. Perwira itu hanya tersenyum sinis lalu berjongkok, menepuk-nepuk pipi Serka Adi dengan kasar. "Kau keras kepala, Serka. Tapi kau juga harus tahu kapan harus menyerah," ujar perwira itu dengan nada penuh ejekan. Ia kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya, dan dalam sekejap, Serka Adi diseret ke sebuah ruangan kecil di bagian belakang kantor polisi. Ruangan itu gelap, lembab, dan hanya diterangi satu lampu redup. Ia dilempar begitu saja ke lantai yang dingin, sementara beberapa polisi berjaga di depan pintu. Serka Adi berusaha mengatur napasnya, mencoba menahan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ia tahu dirinya terjebak,
dan kini satu-satunya harapan adalah mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Namun, kondisinya yang lemah membuatnya sulit untuk bergerak cepat. Setiap otot di tubuhnya terasa nyeri, dan kepalanya berdenyut hebat akibat pukulan yang ia terima. Tapi ia tidak boleh menyerah. Ia harus menemukan celah untuk membalas semua ini. Di luar ruangan, ia mendengar perwira polisi itu berbicara dengan seseorang melalui telepon. Sudah beres. Dia tidak akan bicara lagi. Sekarang, pastikan semua bukti yang mengarah ke kita hilang. Suara itu terdengar tegas dan penuh keyakinan. Mendengar hal itu, Serka Adi semakin yakin bahwa dirinya hanyalah korban dari permainan kotor mereka. Mereka ingin menjadikannya kambing hitam, lalu menghilangkan semua jejak agar bisa melanjutkan bisnis gelap mereka tanpa gangguan. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Serka Adi sudah menyusun rencana cadangan sebelum datang ke kantor polisi ini. Ia telah memberitahu seseorang tentang langkahnya, seseorang yang bisa dipercaya dan siap membantunya jika keadaan menjadi buruk. Sekarang, ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Bantuan akan datang, dan saat itu tiba, ia akan memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam fitnah ini mendapatkan balasan yang setimpal. Serka Adi terbaring lemah di lantai dingin ruangan sempit itu. Cahaya redup dari lampu di atasnya membuat bayangannya terlihat samar di dinding. Tubuhnya penuh luka, tetapi pikirannya masih tajam. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari tempat ini sebelum para oknum polisi itu mengambil langkah lebih jauh untuk membungkamnya selamanya. Napasnya berat, tetapi semangatnya tetap menyala. Di luar ruangan, ia bisa mendengar suara langkah kaki mendekat. Pintu terbuka, dan seorang polisi berpangkat rendah masuk membawa sebotol air. Ia menatap Serka Adi dengan ragu sebelum meletakkan botol itu di lantai. Minum, ucapnya singkat. Serka Adi hanya menatapnya tajam, mencoba membaca niat di balik tindakan tersebut. Polisi itu tampak gelisah, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tidak seperti mereka, bisiknya pelan sebelum berbalik dan pergi. Serka Adi mulai memahami bahwa tidak semua polisi di tempat ini terlibat dalam permainan kotor itu. Mungkin masih ada orang-orang yang memiliki hati nurani dan bisa diajak bekerja sama. Ia mencoba duduk perlahan, meskipun rasa sakit di tubuhnya masih menyengat. Tangannya meraih botol air itu, bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, tetapi juga untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang diselipkan di dalamnya. Dan benar saja, ada secari kertas kecil di balik label botol. Tidak lama kemudian, seorang perwira polisi muncul dengan senyum penuh arti. Serka Adi, sudah lama kami menunggumu, katanya dengan nada yang terdengar meremehkan. Serka Adi tidak menggubris sikap itu dan langsung menegaskan, aku ingin melihat bukti atas tuduhan yang kalian lontarkan kepadaku. Jika tidak, aku akan memastikan bahwa semua ini akan sampai ke atasan kalian. Namun, bukannya menjawab, perwira itu justru tertawa kecil dan melirik ke arah beberapa anggotanya. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Beberapa polisi mulai bergerak mendekat, mengepung Serka Adi dengan tatapan penuh ancaman. Ia segera menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan. Ia tidak akan mendapat jawaban, yang ada justru bahaya yang lebih besar. Namun, ia tidak akan mundur. Dengan tubuh yang tetap tegap, ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Serka Adi membaca pesan di balik label botol air itu berulang kali, memastikan bahwa matanya tidak menipunya. Bantuan sedang dalam perjalanan, tetapi berapa lama lagi ia harus bertahan? Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Dalam kondisi tubuhnya yang lemah, ia mencoba berdiri perlahan, menahan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Ia mulai mengamati ruangan itu dengan lebih saksama, mencari titik lemah yang bisa ia manfaatkan. Dinding ruangan ini terbuat dari beton tebal, dan satu-satunya pintu di sana terkunci dari luar. Namun, ia melihat ada ventilasi kecil di bagian atas dinding yang tampak sudah berkarat. Meskipun sempit, mungkin itu satu-satunya jalan keluar. Ia harus mencoba sesuatu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menarik meja kecil yang ada di sudut ruangan dan menaikinya. Tangannya meraba-raba ventilasi itu, mencoba mencari tahu apakah bisa dibuka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Serka Adi buru-buru turun dan kembali ke posisi semula, berpura-pura masih tak berdaya di lantai. Pintu terbuka, dan dua polisi masuk, salah satunya adalah perwira yang tadi menginterogasinya. Kau masih punya tenaga untuk melawan? Tanya perwira itu dengan nada mengejek. Ia berjongkok di hadapan Serka Adi, menatapnya dengan penuh kesombongan. Seharusnya kau tidak datang ke sini, Serka. Ini bukan tempat yang aman untuk orang sepertimu.
Serka Adi hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki energi untuk melawan. Ia harus tetap bermain aman sampai saat yang tepat tiba. Perwira itu tertawa kecil, lalu bangkit berdiri. Pastikan dia tetap di sini. Jangan sampai ada masalah, perintahnya kepada anak buahnya sebelum pergi meninggalkan ruangan. Salah satu polisi yang berjaga hanya mendengus dan menutup pintu kembali. Begitu keadaan kembali sepi, Serka Adi menghela napas dalam. Waktunya tidak banyak. Jika ia ingin keluar dari sini dengan selamat, ia harus bergerak sekarang. Dengan hati-hati, ia kembali menaiki meja, meraih ventilasi kecil itu, dan mulai menariknya dengan sekuat tenaga. Bautnya sudah longgar, dan jika ia bisa membuka jalan ini, ia punya kesempatan untuk melarikan diri sebelum para polisi menyadari apa yang sedang terjadi. Serka Adi menarik ventilasi berkarat itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Bautnya longgar, tetapi masih cukup kuat untuk menahan kisi-kisi besinya. Ia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan suara yang bisa menarik perhatian para polisi di luar. Dengan gerakan perlahan, ia menggoyang-goyangkan ventilasi itu, hingga akhirnya terdengar bunyi kecil, salah satu bautnya terlepas. Ia berhenti sejenak, memastikan bahwa tidak ada yang mendengar, lalu melanjutkan usahanya dengan lebih hati-hati. Keringat mengalir di pelipisnya saat ia berhasil melepas ventilasi itu sepenuhnya. Ia menatap lubang kecil di dinding yang kini terbuka. Jalurnya sempit, tetapi cukup untuk tubuhnya merayap keluar. Dengan gerakan cepat, ia menarik dirinya ke dalam ventilasi, menahan rasa sakit dari luka-lukanya yang masih terasa nyeri. Tangannya mencengkeram kuat sisi lubang, lalu dengan susah payah, ia mulai merangkak masuk ke dalamnya. Di luar ruangan, ia bisa mendengar suara obrolan polisi yang berjaga. Mereka tampaknya tidak menyadari pergerakannya, tetapi Serka Adi tahu ia harus bergerak cepat. Saluran ventilasi itu sempit dan berdebu, membuatnya kesulitan bernapas. Setiap gerakan terasa menyiksa, tetapi ia tidak boleh berhenti. Ia terus merayap maju, mencari jalan keluar. Cahaya redup dari celah di ujung saluran ventilasi menjadi satu-satunya petunjuknya bahwa ada harapan di depan. Namun, saat ia hampir mencapai ujung, ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke ruangan tempat ia dikurung tadi. Pintu terbuka dengan kasar, diikuti oleh suara seorang polisi yang berteriak, "Sial!" Dia kabur. Serka Adi mempercepat gerakannya, menahan rasa sakit yang semakin menyiksa. Para polisi di bawahnya mulai panik, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari kemana ia melarikan diri. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan. Peluru menghantam sisi luar ventilasi, membuat serpihan debu beterbangan. Serka Adi tahu ia sudah kehabisan waktu. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong tubuhnya keluar dari lubang sempit itu, terjatuh ke sebuah lorong gelap di luar gedung. Ia segera bangkit, meskipun tubuhnya masih lemah. Ia harus terus berlari. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Begitu tubuhnya jatuh ke lantai lorong yang dingin, Serka Adi menggertakkan giginya menahan sakit. Tidak ada waktu untuk merasakan nyeri, karena suara teriakan para polisi di dalam gedung semakin jelas terdengar. Mereka tahu ia melarikan diri dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan napas tersengal, ia segera bangkit dan berlari menyusuri lorong yang remang-remang, mencari jalan keluar sebelum para pengejarnya mengepungnya dari segala arah. Di belakangnya, suara langkah kaki berlarian semakin mendekat. Tembakan lain dilepaskan, memecahkan lampu di ujung lorong dan membuat suasana semakin gelap. Serka Adi merunduk, lalu melompat ke samping, menyelinap ke balik tumpukan kotak kayu yang ada di sudut ruangan. Ia mencoba mengatur napasnya agar tetap tenang. Dengan luka-luka yang ia derita, kecepatan dan kekuatannya semakin terbatas. Ia tidak bisa terus berlari selamanya. Ia harus menemukan cara untuk keluar tanpa ketahuan. Lorong itu tampak seperti bagian belakang kantor polisi, mungkin tempat penyimpanan barang bukti atau gudang kecil. Serka Adi melihat sebuah pintu darurat di ujung, tetapi mendekatinya terlalu berisiko karena para polisi sudah mulai menyisir area itu. Tiba-tiba, ia melihat sebuah jendela kecil di atas, mungkin satu-satunya jalan keluar yang lebih aman. Dengan hati-hati, ia naik ke atas tumpukan kotak, lalu mencoba membuka jendela tersebut. Sayangnya, jendela itu terkunci. Serka Adi tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk mendorongnya hingga engselnya longgar. Namun, gerakannya yang terburu-buru menimbulkan suara berisik, dan salah satu polisi segera menyadarinya. "Di sana." "Dia di atas," seru salah satu dari mereka. Tanpa berpikir panjang, Serka Adi menghantam jendela itu dengan sikunya hingga pecah,
lalu segera menarik tubuhnya keluar sebelum peluru lain ditembakkan ke arahnya. Begitu tubuhnya keluar dari jendela, ia jatuh ke tanah dengan keras. Rasa sakit menjalar di tubuhnya, tetapi ia tidak boleh berhenti. Di kejauhan, ia melihat pagar kawat yang memisahkan kantor polisi dengan jalan raya. Tanpa ragu, ia berlari ke sana, meskipun suara langkah kaki para polisi semakin dekat di belakangnya. Jika ia bisa melewati pagar itu, ada kemungkinan ia bisa menghilang di antara keramaian kota dan menyelamatkan diri sebelum semuanya terlambat. Serka Adi berlari secepat mungkin menuju pagar kawat yang membatasi area kantor polisi. Napasnya semakin berat, tetapi ia tidak bisa berhenti. Terdengar suara tembakan lagi, kali ini mengenai tanah di dekat kakinya. Para polisi semakin nekat, tidak ingin membiarkannya pergi. Ia melompat dan meraih kawat pagar, berusaha menaikinya secepat mungkin sebelum mereka berhasil mengepungnya dari belakang. Saat hampir mencapai puncak pagar, salah satu polisi berlari ke arahnya dan mencoba menarik kakinya ke bawah. Serka Adi menendang dengan kuat, membuat polisi itu terjatuh ke belakang. Namun, usahanya tidak berhenti di situ. Polisi lain mulai memanjat dari sisi dalam, mencoba menghadangnya di atas pagar. Tidak ada waktu untuk ragu. Dengan tenaga yang tersisa, Serka Adi melompati pagar dan mendarat di tanah berdebu di sisi luar. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung berlari menuju gang sempit di dekat jalan raya. Warga sekitar yang melihat kejadian itu tampak kebingungan, tetapi Serka Adi tidak bisa berhenti untuk menjelaskan. Ia harus menghilang sebelum para polisi berhasil mengejarnya. Beberapa di antara mereka sudah mulai berlari keluar dari kantor polisi, tetapi ia lebih cepat. Ia menyelinap ke dalam gang, melewati lorong-lorong kecil yang hanya bisa diakses pejalan kaki. Polisi yang mengejarnya mulai kehilangan jejak. Mereka berteriak dan menyuruh warga untuk memberitahu jika melihat seorang pria dengan pakaian lusuh dan penuh luka. Serka Adi memanfaatkan situasi itu untuk bersembunyi di balik tumpukan karung di dekat sebuah warung kecil. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa lemah, tetapi ia harus tetap waspada. Matanya mengamati keadaan sekitar, mencari cara terbaik untuk kabur tanpa menarik perhatian lagi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara langkah kaki para polisi semakin menjauh. Serka Adi tahu ini adalah kesempatan emasnya. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan tertatih-tatih menuju jalan besar. Ia harus segera menemukan tempat aman untuk bersembunyi dan menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Pertarungan ini belum berakhir. Ia masih harus mengungkap kebenaran dan membalas semua kejahatan yang dilakukan oleh para oknum polisi yang telah menjebaknya. Serka Adi berjalan tertatih-tatih di antara keramaian kota, mencoba tetap tenang meskipun tubuhnya penuh luka dan pakaiannya compang-camping. Ia tahu para polisi masih memburunya, jadi ia harus bergerak dengan hati-hati. Matanya terus mengawasi sekeliling, mencari tempat yang cukup aman untuk bersembunyi sementara waktu. Di ujung jalan, ia melihat sebuah warung kopi kecil dengan beberapa pelanggan yang duduk santai. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk dan duduk di sudut ruangan yang agak gelap. Seorang pelayan datang menghampirinya, menatapnya dengan curiga sebelum akhirnya bertanya, "Mau pesan apa, Bang?" Suaranya terdengar biasa, tetapi Serka Adi bisa merasakan tatapannya meneliti keadaannya. "Kopi hitam saja," jawabnya singkat. Pelayan itu mengangguk lalu pergi ke dapur. Sementara itu, Serka Adi mencoba menenangkan diri, mendengarkan suara kendaraan yang melintas di luar. Ia harus segera menghubungi seseorang yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Saat sedang berpikir, seorang pria tua yang duduk di dekatnya melirik ke arahnya. "Kamu kelihatan seperti orang yang sedang dikejar masalah besar," katanya pelan. Serka Adi menoleh, menatap pria itu dengan waspada. "Aku tidak ingin mencari masalah," jawabnya singkat. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu mengambil secangkir tehnya. "Kadang-kadang masalah yang mencari kita, Nak. Aku bisa membantumu, tapi pertama-tama, aku harus tahu siapa yang sedang mengejarmu." Serka Adi ragu sejenak. Ia tidak tahu apakah pria ini bisa dipercaya atau tidak. Namun, situasinya tidak memberinya banyak pilihan. "Aku dijebak. Ada orang yang ingin aku disalahkan atas sesuatu yang tidak aku lakukan," katanya dengan suara pelan. Pria itu mengangguk, seolah memahami keadaan. "Aku kenal beberapa orang yang bisa membantumu bersembunyi. Ikut aku setelah kau selesai dengan kopimu," katanya, lalu bangkit perlahan. Serka Adi menatap pria itu dengan penuh pertimbangan. Ia tidak punya banyak waktu, dan risiko tertangkap semakin besar jika ia terus berada di tempat umum seperti ini. Dengan sedikit ragu, ia menghabiskan kopinya,
lalu berdiri mengikuti pria tua itu keluar dari warung. Langkah mereka cepat tetapi tidak mencolok, menyelinap di antara keramaian menuju tempat yang lebih aman. Untuk sementara, ia harus mempercayai orang asing ini jika ingin tetap hidup dan membalas semua ketidakadilan yang menimpanya. Serka Adi mengikuti pria tua itu melewati gang sempit di belakang warung kopi. Langkahnya tetap waspada, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Pria itu berjalan santai, seolah-olah tidak terburu-buru, tetapi gerakannya penuh perhitungan. Setelah melewati beberapa belokan, mereka tiba di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di antara bangunan tua. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan pria tua itu mengetuknya 3 kali sebelum seorang pemuda berkacamata membuka pintu dengan raut wajah serius. "Masuklah, cepat," kata pemuda itu sambil melihat ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mengawasi. Serka Adi masuk ke dalam rumah, mendapati ruangan yang sederhana tetapi cukup nyaman. Ada beberapa kursi kayu, meja dengan peta yang terbuka, dan rak penuh dengan dokumen. "Namaku Rizal," kata pemuda itu sambil menatap Serka Adi dengan penuh perhatian. "Pak Umar bilang kau sedang dalam masalah besar. Kami bisa membantumu, tetapi kau harus percaya pada kami." Serka Adi menghela napas berat. Ia masih belum sepenuhnya yakin dengan siapa ia berurusan, tetapi saat ini ia tidak punya banyak pilihan. "Aku dijebak oleh oknum polisi yang ingin menyingkirkanku. Mereka memfitnahku sebagai pelindung jaringan perjudian online," jelasnya. Rizal dan Pak Umar saling bertukar pandang, lalu pria tua itu berbicara, "Kami tahu ada permainan kotor di tubuh kepolisian. Ada beberapa orang yang juga ingin mengungkap kebenaran, tetapi mereka butuh bukti." Mendengar hal itu, Serka Adi merasa ada sedikit harapan. "Aku tidak punya bukti konkret, tetapi aku tahu siapa saja yang terlibat. Jika aku bisa mendapatkan akses ke data mereka, kita bisa membongkar semuanya," katanya dengan penuh keyakinan. Rizal tersenyum tipis. "Itu cukup untuk memulai," katanya sambil mengambil sebuah ponsel dari laci meja. "Kami punya koneksi yang bisa membantumu mengakses informasi yang kamu butuhkan. Tapi sebelum itu, kita harus memastikan bahwa kau aman lebih dulu." Pak Umar menepuk bahu Serka Adi dengan lembut. "Istirahatlah dulu malam ini. Besok kita akan mulai menyusun rencana," katanya dengan suara tenang. Serka Adi mengangguk, merasa sedikit lega meskipun ancaman masih mengintainya. Ia tahu pertempuran belum berakhir, tetapi setidaknya sekarang ia tidak sendirian. Dengan bantuan orang-orang ini, ia mungkin bisa mendapatkan keadilan dan membalas semua kejahatan yang telah dilakukan para oknum polisi terhadapnya. Keesokan paginya, Serka Adi terbangun dengan tubuh yang masih terasa nyeri. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, tetapi ia tidak bisa berlama-lama beristirahat. Saat keluar dari kamar kecil di rumah persembunyian itu, ia melihat Rizal dan Pak Umar sudah duduk di meja, sibuk dengan dokumen dan layar laptop. Mereka tampak serius, membahas sesuatu yang penting. Serka Adi berjalan mendekat, dan Rizal segera menoleh. "Kau sudah bangun? Bagus, kita perlu membahas langkah berikutnya," katanya dengan nada tegas. Pak Umar menggeser sebuah peta ke hadapan Serka Adi. "Kami telah mengumpulkan informasi tentang para oknum polisi yang menjebakmu. Ada 5 orang yang terlibat langsung, termasuk perwira yang menginterogasimu kemarin," jelasnya sambil menunjuk beberapa titik di peta yang menunjukkan lokasi mereka masing-masing. Salah satu dari mereka, Bribka Joni, dikenal sebagai penghubung utama dengan jaringan perjudian online. Jika kita bisa menangkap basah aktivitasnya, kita bisa menjatuhkan mereka semua. Serka Adi mengamati peta itu dengan cermat. "Bagaimana cara kita mendapatkan bukti?" tanyanya. Rizal tersenyum tipis dan mengetuk layar laptopnya. "Kami punya sumber dalam yang sudah lama mengamati mereka. Ada kemungkinan kita bisa meretas sistem komunikasi internal mereka dan mendapatkan percakapan yang membuktikan keterlibatan mereka," jelasnya. "Tapi itu berisiko tinggi. Jika mereka menyadari kita mengawasi, mereka tidak akan segan-segan menghabisimu." Serka Adi mengangguk. Ia tahu risikonya besar, tetapi ini satu-satunya cara untuk membersihkan namanya dan mengungkap kebenaran. "Aku siap," katanya mantap. Pak Umar tersenyum bangga. "Bagus, malam ini kita akan mulai bergerak. Ada seorang informan di sebuah kafe dekat markas polisi yang mungkin bisa memberi kita lebih banyak informasi. Tapi kita harus hati-hati, karena mereka pasti masih mencarimu," kata pria tua itu. Dengan tekad bulat, Serka Adi mengencangkan genggaman tangannya. Ini bukan hanya tentang membersihkan namanya, tetapi juga tentang menegakkan keadilan dan membongkar permainan kotor para oknum yang telah mencoreng nama institusi yang seharusnya melindungi rakyat. Malam nanti,
Pertarungan baru akan dimulai, dan ia tidak akan mundur sebelum semuanya terbongkar. Malam itu, suasana di sebuah kafe kecil di pinggiran kota terasa ramai seperti biasa. Serka Adi duduk di sudut ruangan bersama Rizal, mengenakan jaket dan topi untuk menyamarkan identitasnya. Matanya terus mengawasi sekitar, terutama seorang pria berkemeja biru yang duduk di dekat jendela. Itulah target mereka malam ini, Bribka Joni, salah satu oknum polisi yang terlibat dalam skema perjudian online dan orang yang bisa memberikan celah untuk menjatuhkan kelompoknya. Rizal memasang alat penyadap kecil di bawah meja mereka. Kita tunggu sampai dia mulai berbicara dengan rekannya. Begitu kita punya bukti suara, kita bisa menggunakannya sebagai senjata, bisiknya kepada Serka Adi. Sementara itu, Bribka Joni tampak gelisah. Ia terus melihat ke ponselnya, lalu beberapa menit kemudian, seorang pria berbadan tegap masuk dan duduk di depannya. Serka Adi mengenali pria itu Ibda Herman, perwira yang kemarin memerintah pemukulan terhadapnya. Percakapan mereka terdengar samar, tetapi alat penyadap mulai merekam. Kita harus hati-hati. TNI sudah mulai curiga. Kalau sampai ada yang membocorkan informasi ini, kita habis, kata Ibda Herman dengan suara rendah. Bribka Joni mengangguk sambil menyeruput kopinya. Tenang, semua sudah diatur. Yang penting, kita pastikan tidak ada bukti yang tersisa. Kata-kata itu cukup untuk memperjelas bahwa mereka benar-benar ingin menghilangkan jejak kejahatan mereka. Serka Adi menatap Rizal, memberi isyarat bahwa mereka sudah mendapatkan bukti yang cukup. Namun, sebelum mereka bisa beranjak pergi, Bribka Joni menoleh ke arah mereka, matanya menyipit curiga. Tunggu, orang itu. Gumamnya sambil menatap Serka Adi lebih lama. Jantung Serka Adi berdegup kencang. Mereka harus segera keluar sebelum identitasnya terungkap. Waktunya pergi, bisik Rizal cepat sambil merapikan alat penyadap. Mereka bangkit dari kursi dengan tenang, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, saat mereka melangkah keluar, terdengar suara teriakan dari dalam. Tangkap mereka. Serka Adi langsung berlari, diikuti Rizal. Para anak buah Bribka Joni yang duduk di luar kafe segera mengejar mereka. Malam itu, pengejaran kembali terjadi, tetapi kali ini, Serka Adi memiliki sesuatu yang bisa menjatuhkan para pengkhianat itu, bukti rekaman yang akan mengguncang institusi kepolisian. Serka Adi dan Rizal berlari secepat mungkin melewati ganggang sempit, mencoba menghindari kejaran para anak buah Bribka Joni. Nafas mereka memburu, tetapi mereka tidak boleh berhenti. Beberapa orang di sekitar kafe tampak kebingungan melihat aksi pengejaran itu, tetapi tak ada yang berani ikut campur. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki semakin mendekat, disertai teriakan perintah untuk menangkap mereka. Cepat ke mobil, teriak Rizal, menunjuk sebuah kendaraan yang sudah disiapkan oleh timnya di ujung jalan. Begitu mereka berhasil mencapai mobil, Rizal segera masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Serka Adi melompat masuk, menutup pintu dengan cepat. Tepat saat mobil mulai melaju, beberapa orang berseragam sipil berusaha menghentikan mereka, tetapi terlambat. Kendaraan itu melaju kencang meninggalkan tempat kejadian. Dari kaca belakang, Serka Adi melihat Bribka Joni dan Ibda Herman berdiri di depan kafe dengan wajah penuh kemarahan. Mereka tahu ancaman besar sedang menghampiri mereka. Di dalam mobil, Rizal mengeluarkan ponselnya dan segera mengirimkan rekaman penyadapan ke seorang jurnalis yang sudah mereka percayai. Kita harus menyebarkan ini secepat mungkin sebelum mereka sempat menutup-nutupinya, katanya. Serka Adi mengangguk. Kita juga perlu menghubungi beberapa petinggi di TNI yang bisa bergerak untuk menangkap mereka. Begitu bukti ini tersebar, mereka tidak akan bisa lari lagi. Dalam hitungan menit, rekaman suara Bribka Joni dan Ibda Herman yang mengakui keterlibatan mereka dalam perjudian online mulai beredar di media sosial dan grup-grup internal aparat. Reaksi pun tak bisa dihindari. Media mulai memberitakan skandal ini, sementara pihak kepolisian pusat langsung mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, TNI bergerak lebih dulu. Pasukan khusus langsung melakukan penggerbekan ke beberapa lokasi yang diduga menjadi markas operasi jaringan perjudian tersebut. Bribka Joni dan Ibda Herman tidak punya pilihan selain melarikan diri, tetapi mereka kini menjadi buronan, bukan hanya oleh TNI, tetapi juga oleh institusi mereka sendiri. Serka Adi akhirnya bisa menarik napas lega. Meskipun luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, ia merasa puas karena kebenaran akhirnya mulai terungkap. Ia menatap keluar jendela mobil, melihat langit yang mulai terang seiring fajar menyingsing. Pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir, tetapi satu hal yang pasti, ia telah membuktikan bahwa keadilan masih ada,
dan tak ada yang bisa bersembunyi selamanya dari kebenaran.